Yang banyak ngomong kan lo ya. Nah, nggak tahu nih. Kayak agak nge-lag deh. Oke. Lag nggak? Halo, selamat malam para alumni ITB. Perkenalkan, saya Lili, Planologi 2010. Masih dalam acara live streaming donation Salam Ganesha di rumah aja. Karena ada kesalahan teknis di sesi pertama. Tapi setelah ini kita bakalan balik lagi dengan Pak Irfan, informatan 2 yang sekarang Garuda. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang nih dengan foundernya, yaitu Kak Wendy Pratama, Arsitektur 2007. Halo Kak Wendy, apa kabar? Halo semuanya. Baik. Ini Semoga kayaknya sehat agak selalu nge-lag, ya. jadi semoga aman. Ya agak-agak nyelek, tapi ya Iya, semoga aman-aman aja ya. semuanya yang nonton juga sehat. Nah, sebelum kita berbincang dengan Kak Wendy tentang strategi dan siasat UMKM menghadapi COVID-19, Hmm, sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali nih kepada teman kami yang ingin sekali berkontribusi melawan pandemi COVID-19, kalian bisa banget donasi melalui kitabisa.com/ITB lawan COVID-19 atau bisa di scan barcode-nya ada di bawah. Gitu. Nah, buat kalian yang lagi nonton di IG, boleh banget dicek di YouTube aja karena mungkin akan lebih baik dibandingkan di IG. Dan yang karena ini ask me question ya, ask me anything, jadi boleh yang mau komen, yang mau nanya-nanya ke Kak Wendy, ditunggu. Baik, langsung mulai aja ya. Nah, banyak mengenai sebenarnya lebih karena banyak sekali kerugiannya ke berbagai macam industri ya, tidak terkecuali UMKM UMKM. Nah, dari Kak Wendy sendiri ini gimana pendapatnya Kak? Sebagai misalkan leader atau pemimpin atau pemilik bisnis nih selama pandemik ini berlangsung. boleh diulang nih tadi kayak boleh diulang. Oke, ini sebagai leader atau CEO atau pemilik bisnis, apa nih yang Mhm. perlu dilakukan selama pandemik ini berlangsung? Em, yang pertama nanti sekalian di share via Boleh, apa? Via ya. Ini ada presentasinya aja atau PPT ya, kalian ya. hmm, Boleh, boleh. boleh? Di-share aja sorry. Oke, Nah, oke. ketutupan ya. Oke. Ini sebenarnya akan jadi saya mau sharing aja sebenarnya. Sebelum nanti kita akan lebih banyak ngobrol ditanya jawab. Ini jelas nggak suaranya dan patah-patah nggak? Jelas, jelas. Halo. Jelas. Oke. Eh Sebelumnya mungkin halo semuanya. Semoga teman-teman yang nonton juga perkenalkan sehat selalu tuh berarti fisik dan juga mental pastinya. Teman-teman yang berbisnis. Perkenalkan nama saya Wendy Pratama, saya founder dan headmaster dari Lingkaran. Saya Arsitektur 2007. Sendiri adalah sebuah platform edukasi kreatif yang membantu untuk jadi lebih jauh terkait digital, profesional, dan juga entrepreneurship-nya. Gitu. Jadi satu hal yang kita pivot dan kita coba lakukan setelah ini contohnya adalah kita akhirnya mengonlinekan semua kelas-kelas lingkaran yang tadinya ada offline. Jadi kita sekarang online semua gitu. Mungkin ini saya coba sharing apa yang saya lakukan di lingkaran dan juga apa yang saya baca-baca hasil hasil baca dan juga informasi dari yang lainnya. Boleh di next?
Oke, saat ini semua bisnis tuh kena, mau ngomongin multinational company, mau ngomongin UMKM, startup, online shop, pedagang gorengan, pedagang nasi goreng di pinggir jalan gitu. Banyak banget yang kena dan uh, banyak yang bilang bahwa paling struggling sebenarnya dan startup. Sebenarnya kalau dilihat lebih jauh lagi, mungkin uh, saya nggak ngomongin level struggling atau level impact yang paling gedenya di mana. Kalau dari sisi besar bisnisnya, cuman di sini yang coba saya mau highlight adalah industri-industri yang kena paling jauh dan paling besar dampaknya. Yang pertama pasti adalah tourism dan hospitality. Terus banyak industri-industri yang memang dia punya apa ya, punya in touch atau mengharuskan orang-orang untuk satu sama lain berkomunikasi dan interaction langsung gitu. Industri, sports, music, otomotif, F&B, retail pasti kena banget. Teman-teman yang menjual kebutuhan tersier juga mungkin kena banget karena beberapa orang banyak orang yang akhirnya lebih memakan sandang pangan papan dan casannya gitu dan sisanya yang tersier juga akan kena banget juga. Nah, dari semua dampak ini sebenarnya kita bisa lihat banyak banget yang terjadi kayak freeze operation, beberapa perusahaan akhirnya menutup apa namanya, menutup tokonya, menutup kantornya, menutup operasionalnya, atau dia layoff gede-gedean juga, kemudian unpaid leave, mungkin beberapa teman yang di sektor tourism, di traveling itu akhirnya merumahkan sementara karyawannya selama 2-3 bulan ke depan karena memang nggak ada pemasukan, nggak ada revenue dan nggak ada bisnis yang berjalan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka harus melakukan itu. Nah, boleh lanjut? Saya next. Teman-teman apa yang mungkin ini udah jalan sebulan lah ya, sebulan 4-5 minggu. Apa sih yang bisa kita lakukan atau teman-teman udah melakukan ini belum sih sebagai seorang founder, entrepreneur, apalagi sebutannya, owner, business owner, pebisnis UMKM gitu. Apakah kalian sudah melakukan ini? Ini adalah 5 horizons yang kalian mungkin bisa pikirkan dan juga harusnya sudah ditindaklanjuti. Yang pertama adalah resolve. Jadi kalian harus mengatasi masalah yang paling dekatnya dulu nih, yang paling kena dampak langsung kepada tim, pelanggan, dan juga mitra bisnis kalian. Kedua, resist, di mana kita juga harus memikirkan cash management jangka pendek dan juga lebih jauh lagi ketahanan dari bisnis kita ini sendiri. Masih relevan ataukah harus punya strategi lain untuk mengganti atau menginvestasikan atau pivot sementara bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah return. Ini adalah buat gimana cara kita bisa memanfaatkan situasi yang ada untuk untuk mengembalikan bisnis kita lagi dengan mode mungkin nggak bisa normal, bisa semula, tapi paling nggak ada returnnya lah gitu. Yang keempat adalah reimagine. Sebenarnya akan banyak ngobrolin gimana selama sambil kita menyiapkan yang pendeknya, jangan kita juga mau mikirin sebenarnya next normal itu seperti apa sih? Apakah bisnis kita masih relevan atau apakah kita harus melakukan sesuatu yang lainnya? Dan terakhir ini kita harus memperjelas lagi regulasi dan juga kompetisi landscape yang akan kita hadapi. Nah, boleh dilanjut? Ini mungkin beberapa dari kalian sudah saya katakan, semoga juga sudah beberapa dilakukan. Jadi ada 5 tahapan yang coba saya usulkan untuk ini dapat dari banyak info dan banyak sumber juga. Yang pertama pastinya adalah memastikan diri kamu, tim kamu, customer, dan juga partner kalian tuh safe, aman, dan stay involved. Kita menjaga jarak, tetap di rumah aja bagi yang bisa, bagi yang nggak bisa silakan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, protokolnya seperti apa. Yang kedua adalah komunikasikan plan dan action kalian juga kepada pihak-pihak tadi, stakeholders tadi, supaya lebih jelas, supaya semuanya punya aman
yang sama, tiba-tiba berubah dan lain sebagainya gitu. Yang kedua adalah manage your cash. Ini penting banget. Banyak yang bilang dan ini juga saya lakukan di lingkaran adalah semua matrix yang seksi KPI yang tinggi-tinggi itu boleh ditahan dulu, at least paling enggak buat persoalan kita harus pivoting ke mengecek cash management kita, cash in hand kita setiap bulannya tuh aman apa enggak, bulan ini bisa menutup, nah 2 bulan lagi, 3 bulan lagi seperti apa gitu. Jadi jaga cash flow-nya supaya tetap positif. Dengan cara apa? Kurangin pengeluaran yang tidak dibutuhkan lagi, yang belum ini seperti kantor, toko, mungkin gaji kalau harus terpaksa banget, kemudian marketing cost dan lain sebagainya. Buat yang punya klien bisa dikejar langsung payment, kemudian di payment termsnya strukturisasi lagi, dipropos ulang untuk pembayarannya. Dan terakhir, pemerintah juga beberapa menyediakan fasilitas keringanan dan relaksasi pajak. Jadi teman-teman coba cek, ini udah mau akhir bulan, berapa yang bisa ditanggung pemerintah atau bisa tahan dulu, membantu untuk cash flow kalian supaya lebih tetap positif. Terus ya kita balik lagi ke review unit ekonomi kita, bisnis paling dasar, bisnis model kita seperti apa. Mungkin kalau tidak dibutuhkan di kondisi sekarang, mungkin ini juga saatnya harus legowo atau saatnya harus pivot antara dua itu. Ini memang akhirnya mengetes ego dan juga dreams, visi kita sejauh mana sih tentang kita punya untuk bisnis kita sendiri. Dan kemudian adalah inovasikan bisnis model kamu. Kalau masih bisa diusahakan atau masih di mana masih ada, coba inovasiin, go digital. Mungkin sekarang semuanya akan online kayak ini, mungkin tanpa COVID nggak akan terjadi nih IG live yang berentet ini jam 7 ke atas tuh waktu Indonesia bagian IG live biasanya. Yang lingkaran lakukan juga kita akhirnya pivot ke online class, semuanya kita online kan. Keempat adalah increase your sales effort. Ini juga dapat dari salah satu business coach. Dia bilang kalau punya tim, mereka nggak ngerjain bisnis as usual, mereka ngerjain bisnis as unusual juga. Jadi coba kerahkan atau minta bantuan mereka untuk menjadi sales team. Target minimal sebisa mungkin menyesuaikan workload-nya mereka. Untuk yang punya retail, cuci gudang yang ada banyak, terutama fashion, F&B gitu mungkin, atau yang paling lebih lama lifetime dari produknya itu, banyak brand fashion yang akhirnya meng-flash inventory-nya, mereka cuci gudang. Dan terakhir maksimal digital marketing tools kayak email marketing teman-teman dan database kalian akan sebaik mungkin untuk engage dengan customer dan juga pada akhirnya melawan sales. Dan terakhir, last but not least adalah kolaborasi. Ini dapat dari tim, dia bilang, tawarkan produk atau service kamu ke industri yang terdampak paling besar. Halnya bisa mungkin consider untuk shift produk lain. Kita banyak lihat orang-orang yang tiba-tiba membuat masker masker kain gitu. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengadaptasi kondisi sekarang. Atau ini ada beberapa brand yang akhirnya buat ventilator, Dior yang biasa bikin parfum, buat hand sanitizer, dan New Balance yang biasa bikin sepatu, dia produksi face. Jadi hal seperti ini udah umum dilakukan, even sama brand-brand besar, mungkin kita bisa consider ulang. Dan terakhir ngobrol, banyak aja ngobrol orang. Saya juga diingatkan kemarin mulai minggu depan nih saya punya target seminggu tuh harus ngajak Zoom atau kecap aja 5-7 orang gitu seminggu, atau paling nggak satu hari aja, sehari satu orang aja. Tujuannya apa? Tujuannya ngobrol aja biar ngecek keadaan partner, klien, vendor, atau siapapun yang stakeholders di bisnis kita, dan juga apa yang bisa dikolaborasikan bersama. Karena saat ini harus dicamkan bahwa memang semua orang kena dampaknya, jadi kita harus bareng-barengan gitu. Boleh dilanjut? Itu apa yang karena banyak juga resource-nya, jadi teman-teman juga bisa mencari. Itu 5 hal yang coba saya rangkum selama pandemi ini masih
selama pandemik ini berlangsung. Nah, yang penting juga setelah kita melakukan semua yang tadi sudah saya tahu, bahkan teman-teman punya cara yang lebih bagus-bagus lagi, silakan. Atau bisa di-share di sini juga biar yang lainnya juga pada lihat. Yang berikut adalah what's next, sebenarnya apa yang akan terjadi sih ke depannya. Nah, ada satu institusi namanya Board of Innovation, dia bilang mereka mendefinisikan next-nya adalah the low touch economy, di mana ya low touch literally nggak bersentuhan gitu. Selama vaksin dan juga imunitas selama vaksin belum ditemukan dan belum ada yang imun besar-besaran, base skenario itu adalah ini akan melanjut terus dan mendisrupsi cara kita bekerja dan hidup selama 2 tahun ke depan. Imperial juga mengestimasi periode impact-nya adalah 12 sampai 18 bulan. Jadi dianjurkan banget teman-teman minimal punya plan sampai akhir tahun ini untuk bisnisnya. Kalau lebih jauh lagi bisa sampai tahun depan gitu. Lanjut. Nah, banyak yang terjadi top down dan juga bottom up. Dari sisi top down-nya juga peraturan itu berubah-berubah. Mungkin sekarang juga ketika kita lihat media, mungkin pemerintah juga salah satu yang terkena dampak yang harus lakukan, tapi juga belum tentu efektif, bisa juga dirubah lagi dan lain sebagainya. Ini akan up and down saat masa pandemi berlangsung. Jadi ratusan A/B testing experience dan dilakukan dan diterapkan langsung ke wilayah atau industri lain. Contohnya pembatasan pertemuan, gathering akan dilimitasi, traveling udah pasti di ban atau dibatasi, persyaratan kebersihan, terus pelindungan kelompok yang rentan kayak kelompok dengan usia tua akan lebih dilindungi gitu. Dan ini juga terjadi secara bottom up dari si habit dan juga behavior kita. Mungkin ada yang sifatnya akan long lastingnya gitu, kita akan melakukan itu, ini udah jadi new norm, akan jadi sesuatu yang biasa, yang common sense buat kita ngejaga mungkin for the rest of our life gitu. Jadi remote working akan jadi hal yang biasa. Balance akan mix dan orang lebih aware tentang hal itu. E-commerce dan logistik juga akan grow up, grow maksud saya. E-health dan e-learning juga akan jadi salah satu. Sekarang mungkin udah banyak banget. Mungkin kayak sekarang nih kita lagi melakukan e-learning akan jadi new norm atau common sense ke depannya. Nah, baik orang maupun organisasi akan menemukan manfaat dari cara baru sekarang yang kita lakukan bersama untuk hidup dan juga bekerja, mereplace atau menggantikan atau memodifikasi cara-cara yang sudah kita pandemi langsung gitu. Lanjut. Teman yang bilang bahwa we're not going back to normal. Ini teman-teman bisa lihat, saya ngambil contoh dari kasus di US dan juga di Cina. Di US ini dalam 1 bulan aja ada 22 juta pengangguran yang menghapus 10 tahun usaha untuk membuat lapangan pekerjaan. Jadi kayak bisa di dalam 1 bulan usaha 10 tahun yang sudah dilakukan. Kemudian di Cina, di Wuhan, karena sudah mulai membaik kondisinya, sudah mulai sudah mulai dilonggarkan peraturan-peraturan yang ada, seperti orang-orang sudah boleh keluar rumah, tapi mereka akhirnya nggak melakukan dine out, dan itu terjadi dan itu berdampak kepada F&B bisnis di sana. Akhirnya orang-orang tetap melakukan delivery dan juga pesan online gitu. Dan terakhir adalah ini SEMA baru buka bioskop udah langsung diminta ditutup lagi oleh pemerintah di sana. Mungkin di Indonesia juga karena kita baru masuk ke level belum sampai saya gitu, belum sampai flattening the curve, mungkin belum ada gejala-gejala seperti ini. Gitu. Yang di sana, apa yang terjadi di sana karena mereka mulai duluan, itu bisa kita ekspektasikan untuk terjadi di sini juga. Lanjut. Ada 10 human behavior yang mungkin akan shifting ketika pandemi ini berakhir. Yang pertama adalah kita akan lebih cemas dan juga kesepian dan juga depresi. Ini imbasnya akan banyak servis-servis terapi, coaching,
penjualan namanya eh pets, hewan peliharaan itu juga udah mulai meningkat karena orang lebih ngerasa kesepian jadi butuh teman. Online game, online kayak Animal Crossing, pokoknya yang kayak bersosialisasi di online dengan orang-orang lainnya itu juga meroket tajam banget. Jadi imbasnya itu bisa disidar sama teman-teman buat apa yang akan terjadi setelahnya. Kemudian ketidakpercayaan terhadap kebersihan orang dan produk ini akan berimbas kepada cara kita ngedesain packaging. Kalau teman-teman jualan makanan, sekarang kalau saya order makanan, banyak yang sudah ngasih kartu siapa yang masak, suhu tubuhnya berapa, siapa yang antar, suhu tubuhnya. Jadi itu mungkin akan jadi new norm juga ke depannya. Kemudian orang-orang akan lebih fokus dengan kebersihan, dan juga delivery akan sudah awam bahwa ada kontak free delivery, jadi kita nggak langsung kontakan sama orang yang nganter, mungkin ada pick up dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah diperpanjangnya pembatasan perjalanan bahkan dalam satu negara. Seperti itu, kondisi ini berdampak paling besar memang di industri pariwisata dan perjalanan juga. Ini ke depannya mungkin ada lokal tourism akan naik, jadi setelah beres mungkin di masing-masing dari kita akan mulai naik beli tiket lagi untuk jalan-jalan karena udah bosan banget di rumah misalnya. Kemudian tapi akan berubah juga ketika kita jalan dari keluar negeri, keluar area, ketika balik itu mungkin jadi common melakukan self quarantine gitu. Jadi liburan akan lebih panjang masanya gitu. Kemudian mengkombinasikan antara traveling dan juga remote working, dan terakhir rural area itu akan jauh lebih luxurious dibanding sekarang karena orang susah dan dibatasi untuk berjalan ke sana. Yang keempat, pengoptimalan WFH bahkan lebih dari kantor biasa. WFH cukup penting ketika ini new normal nanti adalah jadi privilege atau benefit yang akan didapat di tiap company, diterapkan di tiap company. Dari sisi karyawannya akan dapat benefit itu, dan dari company juga mungkin bisa membantu untuk restrukturisasi gaji gitu. Terus meningkat tegangan dan konflik di semua aspek. Jadi kalau di googling sekarang salah satu keyword besar yang paling banyak dicari juga adalah force major. Jadi teman-teman lihat banget berperang di kondisi sekarang. Lawyer juga akhirnya harus shift ke digital dan automate legal work. Berikutnya ada meningkatnya pengangguran global seperti yang belum pernah terjadi. Jadi teman-teman mungkin juga harus hitting karir kalian, karena kedepannya kita akan compete di satu industri yang sama, karena industri yang survive mungkin industri yang akan lebih daring, lebih punya jarak satu sama lainnya, online dan lain sebagainya. Waktu ini untuk melakukan remote reskilling dan juga training. Banyak platform-platform dan juga pendidikan yang menyediakan digital skills dan juga in-demand skills yang besar. Dan juga ada pemerintah lagi melakukan kartu prakerja, itu juga mungkin bisa dimanfaatkan. Terus entrepreneur sambilan ini itu akan jadi hal yang mungkin normal gitu. Jadi orang tetap akan bekerja, minimal mereka punya bisnis sampingannya. Semua berganti menjadi take out dan home delivery kayak yang tadi saya bilang. Ini akan terus berjalan untuk kedepannya akan berjalan. Kemudian kontak terbatas dengan generasi yang lebih tua. Ide kita akan lebih dari sekedar pekerjaan kita. Contohnya sekarang kalau kita meeting sama tim atau sama klien, kita akan langsung meetingnya sama mereka di rumah, polosan, pakai baju juga seadanya gitu misalnya. Selama ini kita ketemu mereka profesional di luar, sekarang kita bahkan langsung bisa akses kondisi kamarnya. Ini kayak kalian lihat, kalian langsung tes kondisi saya seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat kita lebih dekat, nggak cuma secara profesi. Baju fashion function juga mungkin akan berubah untuk mengikuti mode atau tren atau ya.
Dan last but not least adalah imun dan kekebalan konsumen semakin berharga. Nah ini juga pikirkan ulang teman-teman yang punya bisnis event organizer, kemudian misalnya bioskop, teater dan lain sebagainya, bahwa itu akan apakah kedepannya masih relevan atau tidak. Gitu. Lanjut. Nah, pertanyaannya apa sih yang bisa kita lakukan sekarang sebenarnya sebagai leader, sebagai entrepreneur? Next. Nah, yang pertama adalah define sebelumnya. Sebelumnya. Pertama adalah define your strategi. Jadi ini ada uh, matrix yang itu adalah impact on your organization. Jadi teman-teman coba track selama berapa 1,5 bulan ini, 1 bulan setengah bulan ini atau 2 bulan ini, seberapa jauh pandemi ini berpengaruh kepada bisnis kita. Apakah positif malah karena beberapa bisnis akhirnya naik, kemudian apakah mildly negatif, ever atau katastrofik. Jadi dia apa ya? X ya. Sumbu X-nya bisa dicek seberapa berdampak ke organisasi kalian dan sumbu Y-nya bisa dicek akan berapa lama kondisi bertahan. Nah, teman-teman bisa positioning bisnis kalian ada di sebelah mana. Kemudian strategi apa yang lebih tepat yang bisa kita lakukan untuk menangani sekarang. Misalnya kalau di positif dan juga impact-nya baru setengah tahun, ya udah kita bisa boost right away aja, ikut ombak aja gitu. Atau bahkan ketika katastrofik yang terjadi dan ini lebih lama lagi, 3 tahun berdampaknya, teman-teman harus consider untuk abandon marketnya, untuk re-innovate bisnis kalian. Gitu. Jadi ini bisa dicek dulu kondisi bisnis kalian positioning di mana. Kedua, berikutnya adalah tahapan gitu. Jadi switching from defense to offense. Mungkin kondisinya sekarang masih di week yang sebelah kiri itu week 3 already going. Ini dibikinnya pas awal-awal banget soalnya. Short term defense-nya tetap kita dalam kondisi defense dulu selama 3 minggu pertama atau bahkan mungkin bisa diperpanjang tergantung pembagian teman-teman seperti apa. Harus di line apa yang harus direnovasi, apa yang harus dirubah, dihapus, ditambahkan, itu bisa dilakukan sekarang already ongoing ini. Nextnya di week berikutnya kalau di sini 3 sampai 6 what to do now-nya adalah kita mulai mix defense dan juga offense. Di mana ini adalah midterm mitigation. Teman-teman bisa punya planning, action plan yang bisa dilakukan selama week 3 sampai week 6 ini. Dan terakhir week 6 terusnya adalah apa sama tiga minggu 3 bulan ke depan ini long term growth-nya seperti apa, bagaimana bisnis kita bisa survive atau bisa komodir demand baru yang terbentuk di new norm nantinya gitu. Kayak misalnya di lingkaran mungkin kondisinya sekarang saya masih ngecek sebenarnya, jadi saya masih modenya masih riding the wave karena kondisi ini somehow membantu ya blessing in disguise-nya adalah membantu orang-orang untuk beradaptasi dengan online learning karena nggak ada opsi lain. Jadi semua orang semua harus online karena nggak punya opsi lain. Mau nonton konser sekarang juga harus online karena nggak punya kayak gitu. Nah dengan kondisi yang ada sekarang kita lagi mencoba untuk memposisikan diri aja, ngecek dulu, cek ombak dulu, apakah sebesar itu demand-nya, apakah beberapa orang bisa shift, apa kurang, apa dan sebagainya. Nanti beberapa hal yang kita coba udah provide adalah karena lingkaran sendiri sudah 5 tahun di industri, jadi kita cukup yakin, kita punya keyakinan, kita punya kita punya knowledge dan juga paham banget sama industrinya dan juga behavior orang. Jadi kita coba lebih dalam lagi sebenarnya online learning efektif, yang produktif itu seperti apa sih. Kita lagi lakukan beberapa research, itu yang lagi kita lakukan. Dan harapannya, kalau memang ini akan bertahan lama, jadi kita punya positioning yang lebih kuat lah di industri dan juga di competition landscape. Dan boleh di next.
Udah, itu aja sih sharing dari saya. Harapannya semoga ini semua cepat berakhir, teman-teman juga tetap punya energi, tetap punya kewarasan untuk bisa apa namanya, merespon. Dan bisa Kalau ada pertanyaan, merespon dan menghadapi ya. Hmm, dan menghadapi, benar. Kalau ada betul. pertanyaan boleh kita berdiskusi. Boleh banget yang ada mau tanya-tanya, tapi ini udah ada yang nanya sebelumnya. Udah habis. Kayaknya Oh, belum. Boleh. ada beberapa menit lagi. Jadi selama pandemi ini, cara gimana untuk bisa engage more customer? Apa harus dengan selalu iming-iming terkait COVID-19? Misal gratis hand sanitizer gitu-gitu, yang sering sekarang dilakukan ya sama UMKM. Gimana? Sebenarnya kalau dari sisi how to engage, lebih ke empati sih yang pertama. Kita harus tahu dulu kondisi audiens kita atau customer kayak apa. Karena yang sekarang dirasakan ini udah 4 minggu itu udah mulai jengah sama berita COVID gitu. Maksudnya update seperlunya penting, aware sama berapa orang yang. Kalau saya pribadi nih sekarang saya setiap hari mungkin cuma butuh 3 hari sekali, saya cuma butuh tahu yang kena berapa sekarang, yang positif berapa, update itunya aja gitu. Selebihnya takut mengganggu mental dan juga memilih tidak tahu lebih jauh gitu. Nah, kan ini kalau saya adalah audiens bisnisnya itu mungkin juga harus dikonsider bahwa orang sekarang juga udah mulai lelah sama konten atau COVID gitu. Jadi start with empathy pastinya. Kita cari tahu dulu kondisi apa yang kita bisa ngobrol engage lebih. Terus yang kedua, sejauh mana nih di luar bisnis secara etika, bisnis pastinya nggak cuma nyari uang gitu. Sejauh mana kita bisa membantu mereka dan kapasitas kita sebagai bisnis tanpa mengganggu bisnis proses yang ada gitu. Itu juga mungkin bisa dipertimbangkan melakukan dan dengan intensi apapun, saya nggak ngomongin intensinya, tapi dampaknya jauh banget untuk orang yang dibantu maupun untuk bisnisnya itu sendiri gitu. Ya, ya spread the positivity yang pertama, dan yang sebagai kita tahu kita memang harus bersama-sama membantu untuk penanganan COVID ini sehingga lebih cepat selesai gitu ya, dengan diem di rumah, Ya, betul. dengan ya membantu satu sama lain lah ya. Pertanyaan kedua, sebelumnya bisnis saya tuh jauh lebih tinggi saat offline dibandingkan online. Karena tadi Mas Wendy sendiri bilang kalau keadaan ini tidak akan kembali normal kan ya. Sulit ya. Sulit ya. Terus bagaimana saya bisa meningkatkan performa online saya gitu ya. Itu pertanyaan. Bagaimana apa? Bagaimana saya bisa meningkatkan bisnis online saya? Kalau biasanya offline tuh lebih kenceng gitu ya, pendapatannya. Terus ke online memang butuh penyesuaian ya. Oke, saya nggak tahu bisnisnya apa. Cuman kalau case-nya misalnya apa event organizer atau event organizer pun udah pivot, mereka yang darinya tadi biasa bikin festival sekarang bikin live yang macam-macam lah dengan platform online masing-masing. Nah itu kan IO udah mulai pivot. Wedding organizer saya belum tahu nih, belum ada yang kelihatan akan bentukan barunya seperti apa. Tapi kalau lingkarannya kita kan juga kelas-kelasnya offline sebelumnya, dan kita believe banget sama face to face connection gitu, ketemuan. Nah di kita pun akhirnya mau nggak mau tetap akan turun, semua pasti turun. Nomor satu adalah semua pasti kena dari yang biasanya didapat sebelumnya gitu. Kalau kita bisa Rp100 di kelas offline, kapasitas cuma muat 10 orang atau 20 orang. Nah di kelas online kita nggak bisa nge-charge segede itu, misalnya cuma bisa nge-charge Rp10, tapi kita bisa boost kuantitinya dari banyaknya orang menjadi 1.000 atau 100 kapasitas. Jadi coba cari unit economics-nya, balik lagi ke unit economics. Kalau bisa di googling aja. Jadi satuan terkecil dari bisnis kita itu apa?
Nah, kita coba mainin di situ. Hmm. Jadi teman-teman yang selama ini males megang finance, mungkin secara masih kecil atau masih sendiri bisnisnya, ini mau nggak mau harus buka finansialnya, di, apa namanya, pembukuannya, cek lagi cash flow-nya, Hmm. mau nggak mau kayak gitu. Jadi nanti ketika kita udah nemuin unit economics-nya sendiri, kita bisa tahu apa yang harus di-adjust, gimana cara memanfaatkan online. Karena online sendiri by nature dia punya positif dan negatifnya. Nah, teman-teman kalau sudah paham positif dan negatifnya atau keburukannya dengan bisnis kalian, harapannya sih bisa lebih bisa adjust dan bisa lebih baik lagi ke depannya, bisa nyusul lah ke depannya gitu pelan-pelan. Ya, bisa lebih main sama bisnisnya sendiri ya. Tapi kalau ini teman-teman memang Ya, kalau mau ngobrol lebih lanjut karena ini kan terbatas. Tapi menurut saya tadi udah cukup jelas penjelasannya Kak Wendy. Tapi kalau mau ngobrol-ngobrol mungkin bisa langsung IG-nya Kak Wendy ya. Tolong disebutin Kak, IG-nya boleh apa? DM aja. Oh, @wndprtm, ngobrol mau nanya-nanya. Mhm. Kalau saya bisa saya bantu. Saya juga sedang membantu beberapa UMKM yang terdampak. Jadi ya reach me please lewat Instagram aja, atau mau juga bisa Instagramnya @lingkaran.co. Dan kalau mau menikahnya bisa ya belajar online learning di lingkaran ya Kak ya. Iya. Atau kalau teman-teman mau materinya tadi bisa dilanjut di Instagram, nanti saya kirim ini materinya. Iya, nanti kita akan kirim link untuk yang sekarang dan juga kita bakalan upload yang tadi ini masih koneksinya jelek-jelek nih dengarnya nggak terlalu jelas, kita bakalan upload di YouTube-nya Salam Ganesha. Itu Oh ya, kayaknya waktunya udah habis. Terima kasih banyak banget nih buat Kak Wendy pertama, arsitekku 2007 selaku founder dan headmaster of Lingkaran. Yang kita membahas terima tentang kasih strategi juga, dan salam siasat Ganesha. ya yang tadi membahas tentang strategi dan siasat UMKM